Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Agromania AS Channel. Harapan saya teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat dan sukses selalu dalam berkarya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang budidaya kacang tanah di tanah merah. Jadi warna tanah ya, di mana saya menanam kacang tanah ini adalah berwarna merah yang mungkin masuk dalam kategori golongan tanah potsolik merah kuning. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat kondisi tanahnya di mana kacang ini saya tanam. Ini merah. Ini di sini ada jalan tani yang sudah digali. Teman-teman, jadi ini kondisi tanah di sekitar tanaman kacang ini ya, berwarna merah kekuningan ya. Dan biasanya tanah seperti ini kesuburannya relatif lebih rendah dibanding dengan tanah yang berwarna hitam. Nah teman-teman, sebelum kita menanam kacang tanah, yang perlu kita persiapkan dahulu adalah lahannya. Dan untuk kacang tanah itu harus melalui pengolahan, tanahnya harus gembur. Jadi tanah yang saya tanami ini terlebih dahulu saya gemburkan, saya cangkul sampai gembur. Itu persyaratan utama menanam kacang tanah. Karena kacang tanah itu dia berbunga di atas tanah, penyerbukannya di atas, tetapi berbuahnya di bawah tanah. Ya. Jadi polongnya ada di bawah tanah. Nah ini teman-teman. Nah, apa perlakuan yang saya berikan sehingga kacang ini tetap subur walaupun di tanah yang kondisinya seperti ini, merah seperti ini. Yang pertama adalah pemupukan. Setelah pengolahan lahan atau pengolahan tanah, saya memberikan pupuk dasar. Pupuk dasar yang saya berikan di sini adalah pupuk NPK Ponska dengan perbandingan NPK-nya 15, 10, 12. Waktu aplikasinya saya tabur secara merata 10 hari sebelum penanaman. Jadi pupuk itu kita tabur terlebih dahulu supaya dia larut dalam tanah baru ditanami kacang tanah. Sebab pemupukan itu sebenarnya yang disuburkan dahulu adalah tanahnya. Jadi kalau tanah tandus seperti ini kita tanam dahulu baru nanti dipupuk, itu pengaruhnya nanti lambat. Sehingga saya memberi pupuk dasar 10 hari sebelum tanam. Nah, kemudian bagaimana dengan pupuk susulannya? Itu sama. Saya menggunakan pupuk yang sama, NPK Ponska dengan perbandingan 15, 10, 12. Nah, bagaimana dengan dosisnya? Dosis pertama di pemupukan dasar itu saya menggunakan dosis 200 kg per hektar. Atau kalau dikonversi ke lahan yang lebih sempit, supaya memudahkan kita untuk memperkirakan berapa yang akan kita taburkan, itu berarti dalam satu are 10 kali 10 meter persegi, itu berarti 2 kilo yang harus kita tabur. Jadi satu arenya 2 kilo untuk pupuk dasarnya. Lalu bagaimana dengan pupuk susulannya? Pupuk susulan itu saya berikan 1 minggu setelah tanam atau setelah semua tanaman tumbuh. Itu saya berikan lagi dengan dosis 100 kg per hektar. Atau kalau dikonversi ke satu are itu
1 kilogram per are yang ditabur di dalam baris. Karena kacang ini saya baris sebenarnya, hanya sudah tidak kelihatan barisnya karena sudah subur. Lalu setelah itu, pupuk apa lagi yang untuk kelanjutannya? Itu di sini saya menggunakan, nah ini teman-teman saya perlihatkan. Ini pupuk NPK kristal. Ini dengan kandungan ini kandungannya teman-teman, nitrogen 13% dalam bentuk nitrat, NO3 dan kalium K2O 45%. Ini ya, 45%. Ini saya berikan di minggu ketiga sampai dengan minggu kelima. Aplikasinya per minggu. Dengan dosis yang saya gunakan ini 5 sendok per tangki yang 16 liter, tangki 16 liter. Jadi diberikan dengan cara disemprotkan. Kemudian selanjutnya teman-teman, pada umur 6 minggu sampai 9 minggu, ini saya menggunakan ini teman-teman, MKP Pak Tani. Ini sisanya yang saya pakai. Dengan kandungan unsur hara, ini P2O5 fosfat itu 52%, kemudian K2O 34%. Nah, kenapa teman-teman saya berikan ini pada umur 5 minggu ke atas? Yang ini kan sudah tidak mengandung N, karena kacang tanah ini lebih banyak membutuhkan kalium. Nah, ini kaliumnya lebih tinggi. Ya, kemudian yang tadi yang PN kristal ini masih mengandung N 13%, karena masih perlu dirangsang untuk pertumbuhannya, nitrogennya pada umur sampai 5 minggu. Setelah itu dalam masa pembungaan, ini MKP yang saya berikan. Karena biasanya teman-teman, kacang tanah itu mulai berbunga biasanya cepat. Umur-umur 3 minggu biasa sudah berbunga. Tapi bunga pada bunga pertama itu biasanya belum bisa jadi untuk pembuahan. Yang jadi buah itu adalah ketika bunga itu pada umur-umur 4 minggu ke atas atau 5 minggu ke atas, sehingga pupuk MKP tadi yang saya berikan. Nah, teman-teman, di sini kalau kita perhatikan kondisi tanahnya ini memang relatif kurus kalau kita lihat. Tetapi kalau kita memberikan perlakuan yang tepat untuk tanaman kacang tanah ini, bahkan semua tanaman, itu tidak ada alasan bahwa tanah itu kurus. Nah, itu teman-teman ke atas itu subur. Kondisi tanahnya sama. Karena kalau petani berprinsip bahwa tanah kurus tidak bisa kita olah, maka sebenarnya disitulah tantangan kita selaku petani. Kalau semua tanah subur, maka semua petani pasti sukses. Karena tidak akan mencari ide-ide atau teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk membuat tanaman itu subur dan bisa berproduksi maksimal. Nah, teman-teman, kita lihat kacang tanah ini subur, tetapi batangnya kekar. Seperti ini teman-teman, batangnya kekar, dia tidak rebah. Nah, ini batangnya kekar, dia tidak rebah. Karena kalau kacang tanah itu
batangnya tidak kekar, lemas, walaupun subur itu biasanya buahnya sedikit. Karena proses penyerbukan di bunga itu yang tertindih di bawahnya karena rebah itu bisa tidak maksimal. Tetapi ini kekar-kekar. Ini teman-teman, besar-besar. Ya. Jadi demikian teman-teman video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat atau menjadi salah satu referensi bagi teman-teman semua yang ingin budidaya kacang tanah atau ingin menanam kacang tanah, baik itu dalam skala besar maupun kecil-kecilan di halaman rumah misalnya. Apalagi dengan kondisi tanah seperti ini, teman-teman kebetulan memiliki kondisi tanah seperti ini, jangan ragu tanam kacang tanah. Demikian teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.